Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahdas sidki wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wa muhadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah ridho pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah, istiqomah taat kepada Allah, dan mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, Ghazwah Bani Al-Mustalik, yaitu perang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini merupakan cabang dari suku Khuza'ah, dan suku Khuza'ah ini bisa disebut sebagai termasuk suku paling tua di Jazirah Arab, karena suku Khuza'ah ini sudah ada sejak zaman setelah Nabi Ismail, karena nanti Khuza'ah itu berperang dengan Jurhum, dan Jurhum ini adalah satu kabilah kaum yang berasal dari Yaman. Ketika bendungan Yaman yang sangat terkenal itu, ini terjadinya sebelum zamannya Nabi Ismail, yang di Yaman bendungannya itu jebol, kemudian mereka kehilangan sumber airnya, maka bermigrasi ke utara dari Yaman. Kemudian Jurhum ketemu dengan Mekah untuk pertama kalinya, ketemu dengan Zam-Zam itu, yang saat itu Zam-Zam itu yang bau reksa adalah ibunda Nabi Ismail, dan Nabi Ismail hanya berdua. Yang kemudian nanti Jurhum tinggal di Mekah, dan Nabi Ismail itu menikah dengan salah seorang wanita dari Jurhum. Kemudian keturunan Nabi Ismail yang bau reksa Mekah, yang bau reksa Zam-Zam, karena mereka itu berbuat banyak kezaliman di sana. Akhirnya suku Khuza'ah yang lebih dulu menempati Mekah marah, kemudian suku Khuza'ah itu mengusir suku Jurhum, sehingga Khuza'ah itu menjadi penguasa di Mekah saat itu. Zaman kakek Nabi yang Qusay, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, Qusay ini yang berhasil mengembalikan kejayaan Quraisy ke tanah Mekah. Ini tentang Khuza'ah. Lah, Bani Mustalik ini, perangnya Nabi ini disebut dengan perang Bani Mustalik, dan Bani Mustalik merupakan cabang dari Khuza'ah. Wal Mustalik jadduhum. Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut, dalam hal terjadinya, dan perkataan mereka itu teringkas dalam 3 pendapat. Yang pertama tentang terjadinya, yaitu bulan Sya'ban tahun ke-6. Kemudian yang kedua adalah bulan Sya'ban tahun ke-5 atau bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah. Jadi antara 4, 5 dan 6. Perang ini atau meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad itu setelah perang Bani Mustalik, dan juga perang Bani Quraidah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-5. Maka mestinya terjadinya perang Bani Mustalik itu sebelum
sebelumnya. Jadi kurang lebih sekitar tahun kelima Hijriah. Sebab dari perang ini, kenapa Bani Mustalik ini diserang atau diserbu oleh Rasulullah dengan para sahabat? Yang pertama, ta'yidu hadhil qabilah li Quraisyin wa ishtirakiha ma'aha fi ma'rakati Uhudin lidal muslimin. Kembali ke tahun ketiga, yaitu terjadi perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, orang-orang Bani Mustalik ini memberikan dukungan kepada Quraisy. Perang Uhud ini kan antara muslimin Madinah dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy didukung oleh orang-orang Bani Mustalik. Nah, sehingga apa? Mereka ini orang yang memberikan dukungan kepada Quraisy dalam memusuhi kaum muslimin perlu dikasih pelajaran. Kemudian yang kedua adalah saytaratu hadhil qabilah 'ala al-khatt ar-ra'isi al-mu'addi ila Makkah. Muslimin ketika dari Madinah mau ke Mekah itu melewati wilayah kekuasaannya Bani Mustalik. Jadi dia ini jalur utama menuju ke Madinah itu dikuasai oleh kabilah ini, sehingga dia menjadi penghalang antara Madinah dengan Mekah. Apa yang ingin dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Mekah itu terhalang oleh Bani Mustalik. Dan Rasulullah, meskipun misalnya hubungan antara Mekah dan Madinah itu tidak baik dalam arti bermusuhan, tapi Rasulullah itu masih menginginkan dan terus menginginkan terjadinya hubungan di antara keduanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun juga sejahat-jahatnya orang Mekah, mereka adalah kerabatnya Rasul, mereka adalah keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah silaturahim, silaturahim. Sehingga silaturahim ini juga termasuk ajaran syariat Islam yang ketika perwakilan muslimin ada di Ethiopia itu disampaikan apa yang diajarkan oleh orang yang mengaku sebagai nabi itu. Kemudian dijawab oleh Ja'far, kakaknya Ali, Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu hijrah ke negeri Ethiopia atau ke Habasyah. Salah satu yang diajarkannya adalah silaturahim, yaitu menyambung kekerabatan. Nah, maka Nabi itu ingin terus adanya hubungan tawasul antara Mekah dan Madinah meskipun mereka memusuhi Rasulullah. Nah, sedangkan Bani Mustalik ini bisa disebut sebagai penghalang antara Mekah dan Madinah, dan juga dia berpihak kepada Mekah. Kemudian yang ketiga, ada berita yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bani Mustalik itu hendak menyerang Madinah. Ini membuktikan bahwa kaum muslimin atau Rasulullah itu memiliki intelijen yang tersebar, sehingga ada berita apa di kabilah mana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tahu. Atau intelijennya ini kan berupa manusia, yaitu Jibril alaihi salam memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak ada yang mengabarkan dari kalangan manusia, tetapi kemudian Jibril itu memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal tahun ketiga rencana pembunuhan terhadap Nabi, Nabi tahu rencana itu karena Jibril yang ngasih tahu. Kemudian masih di tahun ketiga ketika pasukan Quraisy dengan jumlahnya yang besar dengan 3.000 pasukan hendak menyerang Madinah, Nabi tahu berita itu. Taunya adalah dari surat yang diterima oleh Rasulullah dari Al-Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kalanya yang memberitahu itu Jibril, ada kalanya yang memberitahu adalah sahabat. Nah, berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka dipimpin oleh Al-Harits bin Abi Dirar yang telah menata pasukannya, yang telah menyiapkan pasukannya untuk menyerang Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagetkan mereka
dengan serangan di sumber mata air namanya Al-Muraisi. Maka perang ini selain disebut sebagai perang Bani Mustalik juga disebut sebagai perang Al-Muraisi, dan itu kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasulullah itu menyerangnya di waktu fajar. Ini serangan fajar. Ini serangan fajar. Jadi Rasulullah itu mengagetkan mereka dengan serangan supaya mereka itu tidak siap. Karena yang punya tradisi bangun pagi itu Islam, yang punya tradisi, yang punya kebiasaan bangun pagi adalah Islam. Maka ketika pagi hari pada subuh begitu, mereka dikagetkan dengan serangan, mereka tidak siap. Mereka tidak siap sama sekali. Nah, sehingga mereka itu yang diinginkan oleh Nabi, mereka menyerah, tidak terjadi pertumpahan darah. Karena Rasulullah SAW sebisa mungkin beliau itu menghindari yang namanya pertumpahan darah. Nah iso dihindari. Maka dikagetkan oleh Nabi, dan betapa banyak Rasulullah SAW mendengar berita suatu kaum, suatu kabilah akan menyerang Madinah, maka Nabi menyerang mereka terlebih dulu. Itu banyak sekali, sehingga tidak nunggu orang-orang kafir datang ke Madinah. Perang Uhud memang ditunggu di Madinah, tidak di dalam kota, tapi di luar, dan sudah sampai di kota Madinah. Kemudian perang Ahzab pun demikian, sehingga pintu masuk ke Madinah itu diparit. Pintu masuk di Madinah itu diparit di sebelah utara. Jadi bukan parit yang mengelilingi Madinah, bukan, hanya satu sisi, yaitu sisi sebelah utara. Dan peperangan Nabi SAW dari waktu ke waktu itu selalu mengalami yang namanya perkembangan. Perkembangannya itu ada pada teknologinya. Bayangkan ketika tahun kelima terjadi perang Ahzab itu, pasukan Ahzab itu koalisi. Ahzab itu koalisi karena suku Quraisy bergabung dengan Ghatafan, kemudian Yahudi Khaybar sebagai provokator. Mereka hendak menyerang Madinah, tapi gagal. Gagalnya kenapa? Karena Nabi itu punya inovasi terbaru dalam hal pertahanan, yang mana itu tidak disangka oleh musuh, yaitu parit. Paritnya besar, karena parit itu kuda nggak bisa loncat, apalagi manusia. Lu kan gampang, tinggal ambil ondo kan. Neng Arab ana pring, gaya ondo. Dan karena mereka nggak siap, turun ke parit yang dalam, kemudian naik lagi, mereka nggak siap. Begitu. Makanya alhamdulillah hari ini Hamas itu kekuatannya tidak disangka oleh orang-orang Israel. Nggak disangka kalau mereka itu bisa pakai para layang, pakai itu yang terbang itu. Kemudian masya Allah, dulu sekitar sebelum tahun 2010, tahun 2008 kalau nggak salah, ini riwayatnya dari kawan saya yang menghadiri kajian itu, atau kalau nggak salah ada syekh siapa di acara Islamic Book Fair di Senayan, Brigade Al-Qassam yang Hamas itu, dari Hamas, kemudian punya Kopassusnya Hamas itu namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam, untuk daftar menjadi pasukan itu, kalau tidak salah 4 bulan syaratnya itu bisa daftar. 4 bulan itu nggak boleh putus sholat tahajud, bukan sholat jamaah loh ya. Orang itu sholat jamaah 40 hari nggak putus, itu sulitnya bukan main. Ini 4 bulan karena ada muraqibnya, ada pengawasnya, dan mereka itu menjadikan Al-Quran itu sebagai wiridan mereka sehari-hari. Makanya kalau muslimin itu mau menang, diberikan pertolongan oleh Allah dengan sangat mudah, adalah mereka bersabar dan mereka bertakwa. Wa in tasbiru
wa tattaqu, kalau mereka itu bersabar dan bertakwa. Makanya kalau kita cermati dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat, mudah sekali mereka itu mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang taat, mereka orang-orang yang bertakwa. Sekali saja mereka bermaksiat, langsung dikasih kekalahan sama Allah. Ketika perang Uhud, 50 pemanah sniper itu ditempatkan oleh Rasul di atas Bukit Ainain. Di Bukit Ainain itu atau Jabal Rumah yang semakin hari semakin rendah karena banyak orang naik. Yang ada di atas Bukit Uhud itu, yang ada di depan Bukit Uhud itu, mereka dilarang oleh Nabi untuk turun. Tapi karena mereka ini nggak taat sama Nabi, dari 50 orang yang 40 orang itu turun. Makanya kemudian dikasih kekalahan sama Allah, kalah mereka di Uhud. Karena apa? Karena nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasulullah. Orang kalau nggak taat sama Rasul itu artinya nggak taat sama Allah. Di perang Hunain dengan jumlah yang sangat banyak kaum muslimin, ada 12.000 orang. Ada 12.000 orang pasukan. Kemudian dan yang 2.000 orang lebih itu orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka dikasih kekalahan oleh Allah karena ucapan. Bayangkan karena ucapan. Mereka ada yang mengatakan begini, lan nughlabal yauma min qillah. Kita hari ini tidak akan dikalahkan. Hari ini kita enggak akan kalah karena jumlah yang sedikit. Karena hari ini jumlah kita banyak. Ternyata kalah. Karena jumlah itu bukan jaminan kemenangan. Kecuali di pemilu saja. Kalau yang paling banyak suaranya dia yang, tapi kalau dalam jihad ya mesti yang jumlahnya banyak dia akan menang. Maka ketika melenceng saja mujahidinnya itu kok bermaksiat kepada Allah, maka dikasih kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahdas ghazwa Bani Mustalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan gerakan Bani Mustalik yang membahayakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Buraidah, nama orang, untuk memastikan niat mereka, memastikan berita tersebut. Kemudian wa adhara lahum Buraidah annahu ja'a li aunihim fata'akkada min qasdihim fa akhbara Rasulullah bidzalik. Buraidah itu datang kepada mereka dan dia itu menunjukkan bahwa dia itu teman bagi mereka, akan menolong mereka dalam memerangi Rasulullah. Kemudian mereka ternyata benar tujuan dan niat mereka. Pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah SAW dari Madinah keluar bersama dengan 700 pasukan dan 30 penunggang kuda. Pasukan jalan kaki itu 700, penunggang kuda ada 30 menuju ke Bani Mustalik, bukan Yahudi. Walam makanul Bani Mustalik, dan Bani Mustalik ini termasuk orang yang dakwah Nabi itu telah sampai kepada mereka. Artinya Rasulullah itu sudah pernah kirim utusan ke Bani Mustalik untuk menawarkan Islam kepada mereka. Nah, karena mereka sudah didakwai dan mereka ini kok malah justru bergabung dengan orang-orang kafir di perang Uhud. Kemudian sekarang memobilisasi pasukan untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah aghara alaihim, sesungguhnya Rasulullah menyerang mereka, wahum ghafilun wahum gharun, dalam keadaan mereka itu lalai, wa an'amuhum tusqa 'alal ma', dan binatang-binatang mereka itu sedang merumput, sedang dikasih minum. Faqatala muqatilahum, maka yang diperangi oleh Nabi, yang melawan maka diperangi oleh Nabi. Wasabadararihim, kemudian apa? Wanita-wanitanya itu dijadikan sebagai hamba sahaya dibawa. Yang kalah jadi tawanan, mereka jadi budak. Nah, pada hari itu
Salah satu di antara tawanan itu ada perempuan yang sangat cantik, anaknya Al Haris. Al Haris itu siapa? Al Haris itu kepala suku. Al Haris ibnu Abi Dirar itu kepala suku, pemimpin pasukan Bani Mustalik. Nah, Juwairiyah ini termasuk menjadi tawanan. Nah, kemudian budak-budak itu dibagi oleh Nabi. Budak-budak dari Bani Mustalik yang dibawa oleh Rasulullah dibagi-bagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min bainil asra, dan di antara tawanan perang atau budak tadi adalah Juwairiyah binti Al Haris. Juwairiyah namanya. Nah, Juwairiyah ini disebut sebagai orang yang barokah bagi kaumnya. Kita dengar kisahnya dia dari Aisyah, dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah membagi tawanan perang Bani Mustalik, dan Juwairiyah itu jatuh pada bagiannya Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit bin Qais, Auli bin Amin lahu, atau anak pamannya. Kemudian Juwairiyah ketika jadi tawanannya, jadi budaknya Sabit bin Qais, dia mengadakan akad mukatabah. Akad mukatabah itu begini, ada budak, kemudian dia itu mengadakan akad mukatabah dengan tuannya. Dia itu ingin menebus dirinya sendiri. Dengan cara apa? Bisa dia kerja, atau dia minta bantuan orang lain untuk memberikan sejumlah harta kepada dia, kemudian apa? Kemudian diberikan pada tuannya untuk menebus dirinya. Itu namanya mukatabah. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang yang pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah al-mukatab, orang yang mengadakan akad mukatabah seperti Juwairiyah. Dan yang ketiga adalah an-nakihu yuridul afaf, yaitu orang yang menikah karena ingin menjaga diri dan kehormatannya. Nah, kembali pada Juwairiyah. Juwairiyah itu mengadakan akad mukatabah dengan Sabit bin Qais. Dan disebutkan di sini wa kanat imra'atun khulwatun. Dia adalah perempuan yang sangat manis dan menarik. Tidak ada laki-laki yang melihat wajahnya melainkan akan tertarik kepadanya. Itu Juwairiyah. Fa'atat Rasulullah litasta'inahu fi kitabatiha. Maka dia itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah berkata, demi Allah, ketika aku melihat dia di depan pintu kamarku, maka aku tidak menyukainya. Kenapa? Karena dia terlalu cantik, kata Aisyah. Dia khawatir kalau Nabi nanti tertarik kepadanya. Nah, ini bahayanya. Kalau ibu-ibu malah gawe ini khawatir, itu malah jadi kenyataan biasanya. Jadi kenyataan. Wa araftu annahu sayara minha ma ra'aitu, dan aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat dia. Fadakhalat alaihi, dia menemui Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ana Juwairiyah bintil Haris bin Abi Dirar sayyidu qaumihi. Wahai Rasulullah, aku adalah putrinya Al Haris, pemimpin kaumnya. Wa qad asabani minal bala'i ma la yakhfa 'alaika, dan sungguh aku terkena musibah seperti yang engkau tahu. Fa waqa'tu fi sahmin li Sabit bin Qais, dan aku jatuh pada bagiannya, aku menjadi miliknya Sabit bin Qais atau anak pamannya. Kemudian aku mengadakan akad mukatabah dengan dia. Maka aku datang kepadamu untuk meminta bantuan kepadamu untuk melunasi atau membayar kitabahku atau mukatabahku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahal laki fi khairin min dzalik, apakah kamu mau sesuatu yang lebih baik dari itu? Kan dia minta bantuan. Nabi menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Maka Juwairiyah berkata, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah?
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akdi angka kita baka wa atazawwajuka, aku akan melunasi hargamu, akadmu katabahmu itu, dan aku akan menikahimu. Aku akan menikahimu. Apa yang dikhawatirkan oleh Aisyah malah kejadian. Aisyah tadi khawatir, ini sampai wong iki ketemu Nabi terus Nabi tertarik, gue dinikah karo Nabi. Ternyata apa? Ternyata benar, malah apa? Kejadian, karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berdasarkan apa? Persangkaan hambaku kepadaku. Maka hendaklah setiap hamba itu berprasangka baik kepada Allah. Maka dia langsung mengatakan, na'am ya Rasulullah. Juwairiyah langsung mengatakan, na'am, aku mau. Kemudian wa kharajal khabar ilan nas. Aisyah berita bahwa Nabi itu menikahi Juwairiyah bintil Haris itu sudah tersebar. Nah, kemudian orang-orang berkata, kaum muslimin berkata, azharu Rasulillah fa arsalu ma bi aidihim. Akhirnya mereka itu berkewo. Tadi kan ada ratusan orang itu jadi tawanan perang, jadi budak, sudah dibagi-bagi oleh Nabi. Kemudian mereka setelah Nabi itu menikahi Juwairiyah, mereka merasa begini, lah ini kan ipar-iparnya Rasul ini, masa aku menjadikan ipar-iparnya Rasul sebagai budakku, begitu. Maka mereka nggak enak. Itu bukan atas permintaan Nabi, tetapi karena apa? Kepekaan mereka ketika Nabi menikahi Juwairiyah. Lah kemudian mereka, nah ini kan berarti kita itu menjadikan ipar-iparnya Rasul, besan-besannya Nabi sebagai budak kita. Kok enggak pantas? Enggak pantas. Maka akhirnya mereka itu membebaskan budak-budaknya. Dibebaskan itu artinya enggak perlu menebus, mereka jadi orang merdeka. Nah, kemudian Aisyah berkata, falaqad u'tiqa bitaswijihi iyyaha mi'atu ahli baitin min Banil Mustalik, dan telah dimerdekakan dengan pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 100 keluarga, bukan 100 orang, ada 100 kakak dari Bani Mustalik yang dimerdekakan. Kata Aisyah orang yang jujur, aku tidak pernah mengetahui ada seorang perempuan yang lebih besar keberkahannya terhadap kaumnya daripada Juwairiyah. Gara-gara Juwairiyah kaumnya itu bebas. Gara-gara dibebaskan secara cuma-cuma, angel zaman itu nggih. Ada orang punya budak, kemudian secara cuma-cuma budak itu dibebaskan, itu sulit. Maka dan itu dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin membebaskan tawanan Bani Mustalik, maka orang-orang Bani Mustalik ini melihat kebaikan kaum muslimin saat itu. Mereka membebaskan secara gratis, secara cuma-cuma. Akhirnya yang 100 keluarga itu karena ketertarikan mereka dengan akhlak kaum muslimin, akhirnya mereka masuk Islam. Maka kalau kita perhatikan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ada hikmahnya. Pernikahan Nabi, tema pernikahan Nabi itu tidak sekedar sebuah pernikahan, tetapi ada hikmah yang besar di balik itu. Ada hikmah yang besar di balik hal tersebut. Seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah, dan pernikahan Nabi dengan Juwairiyah itu menjadi sebab masuk Islamnya seluruh kabilah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah misalnya. Nabi menikah dengan Aisyah karena untuk mengikat antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar semakin kuat. Begitu juga dengan Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Nabi menikah dengan Saudah. Saudah ini istri yang dinikah oleh Nabi setelah Khadijah. Memang ada yang menyebut Aisyah, tapi ala kulli hal yang hidup serumah dengan Nabi sepeninggalan Khadijah adalah Saudah. Dan Saudah itu lebih tua dari Rasulullah. Dan istri Nabi yang tua itu ya cuma satu itu, yaitu Saudah, yang ketika dinikahi oleh Nabi usianya sudah udzur.
Adapun Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi usianya 40 tahun kan, usianya 40 tahun dan Nabi 25. 40 tahun itu bukan wanita biasa tapi orang kaya. Dengan bayangke wong sugih miliarder usia 40 tahun kan mesti perawatan kok. Jadi ini ayu. Jadi masih saya aja belum 40 tahun, saya masih merasa sangat muda kok. Ya kan? Berarti 40-an itu tidak tua, bukan usia tua. Jadi istri Nabi yang tua itu cuma Saudah itu tok. Kalau yang lain janda iya, tapi bukan tua-tua. Orang itu kadang salah sangka. Nabi itu kan menikahnya dengan janda tua-tua. Siapa bilang tua-tua? Ada yang 24, memang janda, tapi usianya 24 tahun. Yang dinikah oleh Nabi selain Khadijah dan Saudah itu nggak ada yang usianya sampai menyentuh 40, itu nggak ada. Hafsah itu mungkin 27, kemudian Ummu Salamah itu sekitar 30 sekian, Ummu Habibah juga itu janda memang, tapi apa? Muda-muda. Dan semua tema pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ada hikmah di belakangnya. Maka fata'ahu an-nabiyyu ilal Islam fa aslam. Bahkan Al-Haris wajah Al-Haris bin Abi Dirar ba'dal waqah bi fidha ibnatihi ilal Madinah. Kemudian setelah Juwairiyah itu dibawa oleh Rasulullah ke Madinah, bapaknya Juwairiyah itu datang, yaitu Al-Haris, untuk menebus apa? Menebus putrinya. Kemudian dia diajak oleh Nabi masuk Islam, akhirnya dia malah yang masuk Islam. Jadi nggak perlu, karena Juwairiyah itu tidak diperlakukan tidak diperlakukan seperti seorang budak, karena memang sudah dibebaskan dan itu statusnya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajarkan akhlak yang luhur, mengajarkan sopan santun, bahkan kepada budak sekalipun. Kalau ada orang memukul budaknya, dan dipukulnya itu bukan karena salahnya budak nggak bersalah, kemudian budak itu dipukul, maka orang itu pasti akan disengat oleh api neraka, kecuali kalau dia memerdekakan budak itu, kecuali kalau dia memerdekakan budak tersebut. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang memukul budaknya, kemudian ada suara dari belakangnya dan ternyata itu adalah Nabi mengatakan, sungguh Allah lebih kuasa, lebih mampu untuk membalas dirimu daripada budak itu kepadamu. Kemudian sahabat itu mengatakan, huwa khurrun liwajhillah, dia aku bebaskan karena Allah. Nabi mengatakan, seandainya kamu tidak membebaskan dia, lamasatkan nar, pasti kamu akan disengat oleh api neraka. Maka nggak boleh, apalagi kalau cuma karyawan kemudian dipukul sama juragannya, dosa itu tidak boleh. Bahkan ketika perang Badar yang ada 70 sekian tawanan perang Badar, orang Quraisy dibawa ke Madinah, mereka itu tersentuh dengan sikapnya kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka statusnya sebagai tawanan, justru dikasih makannya itu lebih enak dari apa yang dimakan oleh pasukan itu sendiri. Mereka dinaikkan di atas kuda, dan yang menang, yang nawan itu justru jalan kaki, sehingga mereka itu merasa takjub dengan akhlaknya kaum muslimin. Dalam Islam pun dalam jihad pun demikian, ada adab-adab yang harus dijaga. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Nah, makanya ketika pasukan kaum muslimin masuk ke pemukiman Israel, orang tua nggak disakiti, orang tua tidak disakiti. Kalau memang wanita atau perempuan itu dia mengangkat senjata membahayakan kaum muslimin, nah itu baru beda pembahasannya, maka tidak boleh. Nabi itu kalau mau mengutus pasukan itu untuk menaklukkan, bukan untuk berbuat kerusakan. Makanya Nabi mengatakan jangan bakar kebunnya, jangan tebangi pohon-pohonnya, pohon kurmanya, kemudian jangan hancurkan bangunannya,
jangan hancurkan rumah ibadahnya, jangan bunuh pendetanya. Orang tua nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh. Itu aturan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka memasuki negeri orang yang kafir atau orang yang didatangi itu. Maka sebisa mungkin tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau mereka mau menyerah tanpa peperangan, maka itu yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tu'tabaru ghazwatul Muraisi' minal ghazawat al-farida al-mubarakah allati aslamat akibaha qabilatun bi asriha. Perang Bani Mustalik ini dianggap sebagai termasuk satu-satunya perang yang setelahnya itu satu kabilah seluruhnya masuk Islam. Satu kabilah seluruhnya masuk Islam. Ini perang yang diberkahi. Wa kana al-hadath alladhi aslamat al-qabilah min ajlihi wa as-sahabah. Dan kejadian yang menjadikan satu kabilah itu masuk Islam karenanya adalah anna sahabah, para sahabat itu membebaskan waraddu al-asra alladhi asabuhum ila dawihim, dan mengembalikan tawanan itu kepada sebelum mereka ditawan, yaitu menjadi orang yang merdeka. Maka kemudian tujuan yang lain adalah hubbus sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebab kejadian yang menjadikan mereka masuk Islam adalah kecintaannya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu menghormati Nabi karena apa? Karena mereka itu adalah ipar-iparnya Rasulullah. Kalau sampai menahan, menjadikan ipar-iparnya Rasulullah sebagai tawanan perang, maka itu sesuatu yang tidak sopan atau bisa menyakiti Nabi. Padahal itu hak mereka. Dan Rasulullah tidak meminta kepada mereka. Kenapa? Karena itu haknya mereka. Seandainya ada orang yang tidak mau membebaskan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau maksa, karena itu memang murni haknya dia. Nah, kemudian dari peristiwa ini nanti adalah ada beberapa peristiwa fitnah huru hara yang terjadi, yang dimunculkan oleh orang munafik supaya Madinah itu gonjang-ganjing. Gonjang-ganjingnya bukan karena pasukan musuh akan datang, tapi gonjang-ganjingnya itu karena apa? Karena fitnah yang tersebar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.